Shalom, selamat datang di program SPY, Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY, Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ku lemah hampir tak berdaya, saat ku hancur berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajah-Mu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah Kau ingkari janji-Mu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati.
janjimu selalu sempurna dan selesai di hidupku. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Lukas 13. Pada saat itu datanglah beberapa orang sambil menceritakan kepadanya mengenai orang Galilea yang darahnya telah dicampur oleh Pilatus dengan kurban-kurban mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah kamu mengira bahwa orang Galilea ini menjadi lebih berdosa daripada semua orang Galilea lainnya karena mereka menderita seperti itu? Aku berkata kepadamu, tidak. Tetapi sebaliknya, jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara seperti itu. Atau ke-18 orang yang tertimpa menara di Siloam dan mereka terbunuh. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang ini lebih berdosa daripada semua orang yang tinggal di Yerusalem? Aku berkata kepadamu, tidak. Tetapi sebaliknya, jika kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara seperti itu." Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang memiliki pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Dia berkata kepada penjaga kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini dan tidak menemukannya. Tebanglah, mengapa pohon itu memakai tanah dan sia-sia tidak berguna?" Dia menjawab, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini. Sementara itu aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan menaburkan pupuk. Mungkin ia bisa menghasilkan buah. Tetapi jika tidak, engkau boleh segera menebangnya." Pada suatu hari Sabat, saat Yesus sedang mengajar di dalam salah satu sinagoga, tampaklah seorang wanita yang telah 18 tahun dikuasai roh kelemahan, sehingga ia menjadi bungkuk dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Ketika melihatnya, Yesus memanggil dan berkata kepadanya, "Hai wanita, engkau telah dibebaskan dari kelemahanmu." Yesus meletakkan tangan ke atasnya dan seketika itu juga ia dipulihkan dan memuliakan Elohim. Namun pemimpin sinagoga menjadi marah karena Yesus telah menyembuhkan pada hari Sabat, dan mereka berkata kepada orang banyak itu, "Ada 6 hari bagi setiap orang untuk bekerja. Karena itu datanglah dan jadilah sembuh pada hari-hari itu, tetapi jangan pada hari Sabat." Lalu Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu pada hari Sabat melepaskan lembu atau keledainya dari kandang dan setelah menuntunnya keluar ia memberinya minum? Lihatlah wanita ini, selaku anak Abraham yang sudah 18 tahun diikat setan. Tidakkah sepantasnya ia dilepaskan dari ikatannya pada hari Sabat ini?" Ketika dia mengatakan hal-hal ini, semua orang yang menentang kepadanya menjadi malu. Dan orang banyak itu bersuka cita atas segala hal mulia yang telah dilakukan olehnya. Dia berkata, "Seperti apakah kerajaan Elohim itu? Dan dengan apakah aku harus mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil oleh seseorang untuk ditaburkan di kebunnya sendiri. Kemudian ia bertumbuh menjadi pohon yang besar dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan dia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Elohim? Ia seperti ragi yang telah diambil oleh seorang wanita dan mengaduknya ke dalam 3 takar tepung sehingga seluruh adonan mengembang. Dia berjalan keliling melewati kota-kota dan desa-desa, mengajar dan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem.
Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan?" Dan dia berkata kepada mereka, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil." Suatu saat tuan rumah bangun dan menutup pintu, dan kamu berdiri di luar serta mulai mengetuk pintu itu sambil berkata, ya Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dia menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak mengenal kamu. Dari manakah kamu?" Saat itu kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum bersamamu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Namun dia akan berkata, "Aku berkata kepadamu, aku tidak pernah tahu dari manakah kamu ini. Enyahlah daripadaku, kamu semua pelaku kejahatan." Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Elohim, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan mereka akan datang dari timur, barat, utara dan selatan, dan akan duduk sehidangan di dalam kerajaan Elohim. Dan lihatlah, mereka yang terakhir akan menjadi pertama, dan mereka yang pertama akan menjadi terakhir. Pada hari yang sama, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepadanya, "Keluarlah dan pergilah dari sini, karena Herodes hendak membunuhmu." Dia berkata kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada si rubah itu, lihatlah, aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan pada hari ini, esok, dan pada hari yang ketiga aku akan menyelesaikannya. Karena itu aku harus melanjutkannya hari ini, esok, dan hari berikutnya, sebab tidaklah mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh para nabi dan merajam orang-orang yang telah diutus kepadamu. Betapa sering aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kedua sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini dibiarkan sunyi bagimu, dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kamu tidak akan melihat aku sampai tiba waktunya, ketika kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Lukas 14. Dan terjadilah ketika dia datang ke rumah salah seorang pemimpin Farisi untuk makan roti pada hari Sabat, dan semua yang ada di sana mengamati dia, maka tampaklah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Dan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi itu, "Apakah sah menurut hukum untuk menyembuhkan pada hari Sabat?" Namun mereka diam. Dia memegang dan menyembuhkannya, lalu membiarkannya pergi. Dan dia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar keledai atau lembunya yang jatuh terperosok ke dalam sumur pada hari Sabat?" Dan mereka tidak mampu memberi jawaban kepadanya sehubungan dengan hal itu. Dia mengatakan sebuah perumpamaan bagi mereka yang diundang. Ketika dia memperhatikan bagaimana mereka memilih tempat duduk terhormat, katanya, "Apabila kamu diundang oleh seseorang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat terhormat, agar jangan sampai ada seseorang yang lebih terhormat daripadamu juga diundang olehnya, dan ketika ia datang, orang yang mengundangmu berkata kepadamu, berikanlah kepada orang ini tempat itu, dan dengan rasa malu kamu mengambil tempat paling belakang. Sebaliknya, ketika kamu diundang, duduklah di tempat paling belakang, supaya ketika yang mengundangmu datang, ia akan berkata kepadamu, sahabat, pindahlah ke depan. Maka kamu mendapatkan kemuliaan di hadapan orang-orang yang duduk bersamamu. Sebab setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan." Dia pun berkata kepada orang yang telah mengundangnya, "Ketika engkau mengadakan jamuan makan siang atau makan malam, janganlah kamu mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau sanak keluargamu atau tetangga-tetangga yang kaya,
agar jangan mereka pun mengundangmu kembali sebagai balas jasa bagimu. Sebaliknya, ketika kamu mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan kamu akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu, sebab hal itu akan dibalaskan kepadamu pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ketika mendengar, salah seorang dari mereka yang duduk sehidangan bersamanya berkata kepadanya, "Berbahagialah orang yang akan dijamu di dalam kerajaan Elohim." Dia berkata kepadanya, "Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Pada waktu perjamuan, ia mengutus hambanya untuk mengatakan kepada orang-orang yang telah diundang, 'Datanglah, karena semuanya sudah siap sekarang.' Namun mereka semua mulai membuat alasan. Orang yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku perlu keluar dan melihatnya. Maafkanlah aku.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu dan aku harus pergi memeriksanya. Maafkanlah aku.' Yang lainnya berkata, 'Aku baru menikah, karena itu aku tidak dapat datang.' Hamba itu kembali dan melaporkan hal-hal itu kepada tuannya. Lalu dengan marah tuan rumah itu berkata kepada hambanya, 'Keluarlah segera ke jalan-jalan dan lorong-lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta.' Berkatalah hamba itu, 'Tuan, sudah terlaksana seperti yang engkau perintahkan, tapi masih ada tempat.' Tuan itu berkata kepada hambanya, 'Keluarlah ke jalan-jalan raya dan perbatasan-perbatasan, dan paksalah orang-orang untuk masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuanku.' Orang banyak itu datang kepadanya, lalu dia berpaling dan berkata kepada mereka, 'Jika seseorang datang kepadaku, namun ia mengasihi ayahnya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan jiwanya sendiri melebihi aku, maka ia tidak dapat menjadi muridku. Dan siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah dari antara kamu yang ingin mendirikan sebuah menara yang tidak terlebih dahulu duduk menghitung biayanya? Apakah ia mempunyai sesuatu untuk menyelesaikannya? Supaya jangan setelah ia meletakkan dasarnya tetapi tidak sanggup menyelesaikannya, maka semua orang yang melihatnya mulai mencemoohnya dan berkata, 'Orang ini mulai membangun tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang hendak pergi menyerang raja lain dalam peperangan, tidak duduk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ia sanggup dengan 10.000 orang menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Dan jika tidak, selama musuh masih jauh, ia mengirim seorang utusan untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula, setiap orang dari antara kamu yang tidak melepaskan diri dari semua miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Garam itu baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk tanah maupun untuk pupuk. Mereka akan membuangnya keluar. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar." Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.